Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sudirman SPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran, yang terhormat kepada Ibu Insinyur Yanti Pujawanti selaku Ketua Pelaksana Praktek Kerja Industri tahun 2021, yang terhormat Bapak Jani Sutarna selaku Kepala Program Keahlian Kehutanan SMK Negeri 1 Pagelaran. Yang saya cintai dan saya hormati guru-guru beserta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alpariji dari kelas 11 Kehutanan 1 yang bertempat PKL di Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri yang berjudul Tugas Proyek Pembibitan Tanaman Sengon. Pembangunan kehutanan merupakan bagian pembangunan nasional karena dari sektor kehutanan memberikan kontribusi besar. Fungsi dan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam hutan telah memberikan peran yang cukup besar dalam perolehan devisa, perluasan kesempatan kerja, kesempatan berusaha, persyaratan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan. Salah satu area produksi kayu adalah dengan membangun suatu persemaian dalam rangka memenuhi kebutuhan bibit yang menunjang keberhasilan membangun hutan tanaman. Dalam makalah ini, saya akan memaparkan apa saja kegiatan yang ada dalam persemaian atau pembuatan persemaian pada pohon sengon, yaitu 1. Persiapan persemaian, 2. Kebutuhan alat, 3. Penaburan benih, 4. Penyapihan bibit, 5. Pemeliharaan bibit, dan 6. Angkutan bibit. Syarat-syarat pembuatan persemaian yaitu 1. Lokasi persemaian dekat dengan lokasi penanaman atau jalan angkutan. 2. Lapangan harus datar. 3. Mudah dengan media persemaian. 4. Dekat dengan sumber air. 5. Keadaan lingkungan baik sirkulasi udara lancar dan sinar matahari dapat masuk ke permukaan tanah yang untuk mengurangi kerusakan bibit, incesta, dan jamur. 6. Posisi bedeng sapi menghadap utara selatan. 7. Dekat dengan tenaga kerja. Kegiatan persiapan lapangan. 1. Persiapan lahan. 2. Pembuatan bedengan. 3. Pembuatan media bedeng sapi. 4. Penaburan. 5. Oper sepin. 6. Pemeliharaan tanaman. Penaburan benih. Kegiatan penaburan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh persentase kecambah yang maksimal dan menghasilkan kecambah yang sehat. Kualitas kecambah ini akan mendukung terhadap pertumbuhan bibit. Kecambah yang baik akan menghasilkan bibit yang baik pula, dan hal ini akan dapat membentuk tegakan yang berkualitas. Bahan dan alat yang diperhatikan dalam kegiatan pembuatan adalah 1. Benih, 2. Bedeng tabur atau bedeng kecambah, 3. Media tabur, campuran pasir dan tanah 1:1, 4. Peralatan penyiraman, 5. Tersedianya air yang cukup dan sebagainya. Penaburan ini ditempatkan pada larikan yang sudah dibuat sebelumnya. Ukuran larikan tabur ini berjarak 5 cm antar larikan dengan kedalaman kira-kira 2,0 cm. Usahakan benih tidak saling bertumpang tindih agar pertumbuhan kecambah tidak tertumpuk setelah kecambah berumur 7-10 hari. Maka kecambah siap untuk dilakukan penyapihan. Penyapihan bibit. Penyapihan atau pemindahan bibit dilakukan pada pagi atau sore hari.
dengan melakukan solet sebagai alat bantu dan dilakukan dengan cara hati-hati. Bibit yang disapih adalah yang berkualitas baik, segar dan bebas dari hama penyakit. Sebelumnya bedeng tabur disiram terlebih dahulu agar media menjadi gembur sehingga memudahkan dalam pencabutan kecambah. Kecambah yang sudah dicabut di bedeng tabur dikumpulkan dalam wadah yang telah diberi air secukupnya. Pemeliharaan bibit. Semai merupakan tanaman yang masih berada pada tahap pertumbuhan, sangat peka terhadap pertumbuhan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeliharaan yang baik guna menghasilkan bibit yang berkualitas. Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan terhadap bibit di persemaian adalah sebagai berikut. 1. Penyiraman, 2. Penyiangan, 3. Penyulaman, 4. Pemupukan, dan 5. Pengendalian hama penyakit. Pengendalian hama penyakit yang dilakukan oleh petugas di lokasi persemaian diantaranya adalah 1. Mencegah serangan semut, yaitu dengan mengalirkan air di sekitar bedeng. 2. Memberantas rayap, yaitu dengan melakukan penyemprotan dengan insektisida. 3. Pencegahan serangan cacing, yaitu dengan cara membersihkan tanah dari rumput liar. Selanjutnya ke seleksi bibit. Seleksi bibit dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dengan merata. Seleksi dilakukan 2-3 kali, yaitu pada bulan awal penyapihan dan pada pertengahan dan terakhir. Pada saat bibit akan diangkut ke lapangan, bibit yang tidak rata ketinggiannya dipisahkan dan dikelompokkan sesuai dengan ketinggiannya, sedangkan yang bengkok dibuang. Angkutan bibit. Bibit yang diangkat atau dikemas dan tidak ditumpuk ini sangat menentukan agar bibit terjaga kualitasnya sampai lokasi tanam. Waktu mengangkut pagi atau sore hari, dan setibanya di lokasi harus segera ditanam. Karena itu jumlah bibit yang diangkut harus sesuai kemampuan penanaman pada hari itu. Karena ini adalah bibit yang berasal dari persemaian lokal yang letaknya tidak jauh dari lokasi rencana penanaman. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis usaha atau modal yang dikeluarkan untuk pembuatan persemaian tanaman sengon. Jadi biaya tetap yang dikeluarkan keseluruhan kelompok adalah 5.130.000. Adapun biaya tambahan atau biaya variabel berjumlah 870.000. Jadi kesimpulan, selama pelaksanaan praktik dan dalam melakukan pengamatan persemaian yang telah lakukan penyimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan persemaian dilakukan di SMK Negeri 1 Pagelaran. Kemudian tingkat keberhasilan dari hasil evaluasi petugas bahwa persentase atau hasil tumbuh yang baik adalah 90% dan bermutu baik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.